Setiap tanggal 10, siap-siap dapat saldo dana gratis. Cuan Ranger lagi bagi-bagi saldo ke 5 orang beruntung. Cukup subscribe channel YouTube dan Telegram Cuan Ranger, like dan komen di setiap video dan postingan, dan nama kamu bisa jadi pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jam segini untuk sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya pengen nge-review satu buah game yang sebenarnya sudah mau 2 minggu kalau nggak salah ya. Saya ngegarap untuk game ini dan lumayan cukup seru ya. Ini namanya Arcana Land. Dan game ini cocok banget untuk teman-teman yang hobi game strategi dan juga manajemen sumber daya ya. Ini cocok banget ya. Dan sayangnya untuk game ini sama sekali nggak bisa gratisan karena kita butuh modal, lalu kita kelola modal kita itu ya, dan kita menghasilkan sumber daya dari modal kita, lalu sumber daya itu kita jual ke pemain lain ya teman-teman, yang mana di sini ada simbiosisnya ya, saling membutuhkan sumber daya di dalam sini. Nah kita coba buka aja dulu ya, saya akan coba jelaskan untuk secara dasar aja dulu teman-teman ya. Mungkin nanti di next video akan saya jelaskan ya untuk lebih detailnya. Nah di sini saya punya satu bangunan namanya farm ya. Nah di bawah sini kalau kita lihat ya teman-teman, ini ada karakter. Nah ini karakter saya kasih nama Jongos ya, Jongos 1. Kemudian di sini ada bangunan. Nah ini bangunan ya. Nah, ini bangunan, yang paling penting itu kita punya karakter dan juga punya bangunan. Nah, bangunan di sini tuh ada banyak sekali jenis bangunan ya. Dan bangunan itu bisa kita beli dan juga karakter itu bisa kita beli di menu shop di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat di menu market. Nah, ini ada yang ngejual item, ada yang ngejual bangunan, ada yang ngejual karakter atau pekerja kita. Nah, ini karakter ada macam-macam ya, dari mulai laborer, kemudian lumberjack, miner, farmer dan lain sebagainya. Dan di sini ketika kemarin itu modal saya itu teman-teman ya, saya beli bangunan farm di sini teman-teman. Nah, kenapa saya memutuskan membeli bangunan farm? Karena farm ini kan menghasilkan gandum, dan gandum itu dibutuhkan untuk semua pemain, mau siapapun dia itu dibutuhkan untuk setiap pemain yang ada di sini. Dan di sini kemarin itu kalau nggak salah ya, untuk bangunan untuk farm ini saya beli itu di harga 18 koin ya teman-teman. Nah, di sini untuk koin itu, nah ini ada koin ya, kita bisa lihat ada koin, di sini ada ton. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini 1,3 ton, ini dalam 2 minggu ini saya bermain ya. Nah, ini intinya ini adalah cuan bersih saya sebenarnya, walaupun saya belum bisa membuatkan kalkulator secara detail ya, cuman setiap saya ngejual gandum, nah lebihnya itu ya, kan untuk ketika ngejual gandum itu pertama saya prioritaskan itu untuk karakter saya di sini ya. Kita kembali dulu ke karakter. Nah, ini karakter saya ini kan ada XP-nya itu kan kurang tuh ya. Nah, ini saya kasih karakter saya makan. Nah, seperti ini saya pulkan karena saya butuh karakter saya ini untuk bekerja kembali. Nah, di sini sisa dari gandum itu saya jual teman-teman ya. Jadi cara menjualnya bagaimana, kita tinggal klik aja sumber daya kita. Karena saya kan tadi punya bangunan itu farm ya, atau perkebunan gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah sini. Nah, ini adalah apa yang sudah saya jual gitu ya. Nah, ini saya jual untuk gandumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawah. Dan di sini juga saya masih ngejual. Di sini ya, di bawah masih ngejual. Dan saat ini harga permintaan, harga beli itu adalah 0,006 per satu gandum ya. Sementara saya menyimpan itu 0,009 atau di sini. Dan saya nggak bakalan merubah jadi 0,008. Karena kenapa? Karena akan ada masanya nanti untuk harga di 0,008 ini bakalan habis ya. Jadi mereka mau nggak mau membeli di 0,009. Nah, di sini ya. Nah, ini saya misalkan pengen nyimpen, ini kan saya masih ada 218 gandum ya. Misalkan kita pengen jual di sini, pergi ke menu sell dulu ya. Kita pengen jual di sini 100 gandum. Nah, di sini misalkan kita taruh di 0,007, ini sudah laku keras sebenarnya. Coba kita taruh di 0,007 ya. Kita taruh seperti ini. Nah, ini kita akan dapat 0,693 karena ada fee-nya juga 0,007 ya. Kita klik menu sell dan di sini kita bisa lihat. Nah, ini untuk gandum saya sudah disimpan di sini ya. Nah, sekarang tinggal menunggu aja gandum kita itu laku dan nanti akan menjadi gold coin sini ya. Nah, dari gold coin ini sisa dari gandum tadi ya, sisa dari gandum tadi itu kan masuk ke gold coin. Nah, di gold coin ini saya membeli dicicil ya untuk sumber daya baik kayu, batu, kemudian ini apa namanya ini ya, kita coba klik dulu.
iron ya, iron. Nah ini saya cicil beli ini ya, saya cicil karena di sini kita bisa beli di menu pasar juga untuk sumber daya lainnya. Kenapa saya cicil? Karena saya butuh sumber daya itu untuk meningkatkan bangunan saya di sini. Nah kebetulan bangunan saya XP-nya sudah 0 banget ya, jadi saya pengen coba upgrade dulu. Untuk nge-upgrade ya ditambah 100% durability ya di sini. Ini kesalahan saya sebenarnya teman-teman ya. Harusnya ketika nanti ini juga buat teman-teman ya. Ketika nanti teman-teman pengen upgrade, jangan sampai bangunannya itu 0% seperti ini untuk durability-nya. Jadi harusnya walaupun dia sedikit, teman-teman baru upgrade, baru teman-teman tingkatkan ya levelnya kalau teman-teman pengen tingkatkan. Karena kalau sudah 0 begini, tadinya di pikiran saya ketika 0, saya biarkan aja 0 gitu. Setelah 0 baru saya tingkatkan. Ternyata setelah 0 kita nggak bisa meningkatkan. Nah ini akan ada seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus naikin dengan cara kita repair dulu ya. Kita perbaiki dulu. Dan ini butuh sumber daya, kayu, batu, besi ya ini. Dan juga satu gold koinnya ya. Di sini kita coba naikin aja ya. Nah ini sudah ditingkatkan. Nah ini ya. Kalau sudah ditingkatkan enak aja ya di sini. Kalau sudah ditingkatkan kita tinggal mining aja seperti ini. Nah ini kan untuk farm itu dia bisa miningnya itu bisa gold, bisa mining apa nih, gandum ya. Nah karakter ini ya, ini karakter kenapa saya beli karakternya lumberjack. Sementara lumberjack itu kan cocoknya di bangunan kayu ya, di bangunan kayu. Di sini mana ya, kita coba pergi ke pasar lagi. Nah lumberjack itu sebenarnya cocoknya di bangunan sawmill ini ya. Sebenarnya untuk lumberjack itu cocoknya di bangunan kayu. Kenapa saya malah beli lumberjack di saya simpan di farm gitu ya, karena pada waktu itu saya menemukan karakter yang paling murah itu hanya lumberjack ya. Nah kalau teman-teman sudah punya karakter dan juga sudah punya bangunan ya, di sini sudah punya building, maka teman-teman sudah bisa untuk nge-mining. Contoh di sini untuk farm itu kita bisa nge-hunting food atau gandum ya, dan juga gold seperti ini ya. Contoh kita hunting food ya, di sini kita tinggal klik seperti ini, dan ini kita tinggal maksimalkan seperti ini, dan dia akan menghunting selama 6 jam dan akan dapat 60,25. Nah inilah pengaruh daripada morality ini ya teman-teman. Nah daripada morality, nah ini morality tadi ya 71 ini. Nah teman-teman di sini ada update terbaru ya. Jadi untuk patokan teman-teman beli itu, contoh di sini teman-teman pengen beli laborer ya. Nah di sini, nah ini ada gambar otaknya. Ini adalah morality. Jadi ketika teman-teman pengen beli, cari yang morality-nya full seperti ini 100% ya. Intinya morality di atas 80 ya. Nah ini ada yang murah nih ya. Ini ada yang murah. Ini ada yang ngejual 6 shard atau 6 koin ya, dengan morality 79. Nah morality ini ngaruh banget ya, karena kita bisa lihat di seperti ini ya. Kita bisa lihat nih, kalau misalkan morality-nya di atas 90, itu kita bisa dapat penghasilannya 1 dikalikan 1 gitu ya. Misalkan kalau misalkan dengan huntingnya itu 60 ya, dapat 60 gitu ya. Tapi kalau misalkan di bawah 90, contoh 89 sampai 80 sampai 89 itu 0,8 ya. Jadi kalau di sini morality-nya di atas 90 ya teman-teman bisa beli gitu ya, untuk penghasilan lebih banyak kalau morality-nya lebih besar gitu ya. Nah jadi tugas kita tinggal seperti itu, kita nge-hunting. Nanti kalau sudah dapat food ya kita tinggal jual. Lalu nanti kalau sudah kita dapat food, sebagian kita jual, sebagian kita sisakan, kita simpan ya gitu ya, untuk memberi makan karakter kita gitu teman-teman ya, untuk memberi makan karakter kita. Jadi tinggal seperti itu. Intinya di sini memanajemen sumber daya gitu teman-teman ya, strategi manajemen sumber daya. Kalau teman-teman tertarik, link ada di deskripsi video. Dan karena ini membutuhkan deposit ya teman-teman, jadi silakan teman-teman karena ini membutuhkan deposit ya teman-teman, jadi teman-teman silahkan kalau pengen bermain dan deposit Dior ya teman-teman. Nah di sini modal termurah berarti di sini kita bisa beli sawmill ini ya. Sawmill ini harganya 15, dan juga kita cek yang lain. Farm harganya berapa? Ini farm harganya 17 ya. Quarry kita lihat, quarry harganya 15 ya. Jadi kita bisa beli untuk sawmill ya. Nah untuk karakter ini kalau laborer itu umum ya, dia bisa apapun gitu ya teman-teman. Sementara ada karakter khusus seperti lumberjack. Nah lumberjack ini kan pemotong kayu gitu ya, jadi dia lebih efektif di sawmill ya teman-teman, lebih efektif gitu ya. Ini kalau modal termurah perkiraan di sini 15 ya,
15 kita tambah dengan sini char, misalkan kita pengen cari yang 90, nah ini yang 100 ya, 15 sama 15 jadinya 30 short ya, atau 30 gold ya teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak mau yang morality-nya full juga bisa beli yang setengah-setengah ini, cuman ya hasilnya lebih sedikit daripada yang full morality-nya gitu ya. Jadi total modalnya sekitar 30 ya kalau pengen yang full morality-nya gitu ya, 30. Kita coba cek di sini berapa ton ya. Nah di sini kita di menu buy. Nah di sini untuk ada yang ngejual tuh di harga 0,7 ya, 0,7. Coba kita taruh 0,7, ini sama dengan 21 ton ya, atau sekitar 22 ton ya. Jadi modalnya 22 ton, dan teman-teman nanti bisa untuk mulai bermain dan membuka usaha di sini gitu ya teman-teman. Oke, silahkan garap kalau pengen garap ya teman-teman. Kalau pengen depo jangan lupa dior. Oke, jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe juga, lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.